Bruno Fernandes jadi pemain terbaik Liga Inggris 2025-2026. Bruno Fernandes akhirnya mendapatkan pengakuan tertinggi atas performa luar biasanya bersama MU di musim ini. Kapten Setan Merah tersebut resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik Premier League 2025-2026. Penghargaan tersebut terasa sangat spesial karena Fernandes tampil dominan sepanjang musim. Ia bukan hanya menjadi motor permainan dari MU, tetapi juga sosok yang menjaga konsistensi tim dalam persaingan papan atas. Bruno Fernandes menutup musim Premier League dengan 8 gol dan 20 assist dari 37 pertandingan. Catatan assist tersebut menyamai rekor assist terbanyak dalam satu musim Premier League. Hull City akhirnya kembali ke Liga Inggris setelah 9 tahun. Hull City memastikan tiket promosi ke Liga Inggris setelah menang dramatis 1-0 atas Middlesbrough pada final playoff Championship. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian 9 tahun dari Hull City untuk bisa kembali ke kasta tertinggi sepak bola Inggris. Padahal musim lalu mereka bahkan nyaris terdegradasi dari Ligue 1. Manchester City berikan penghormatan khusus kepada Pep Guardiola. Manchester City resmi menyiapkan penghormatan khusus untuk Pep Guardiola setelah sang pelatih memutuskan untuk meninggalkan Etihad Stadium. The Citizen akan membangun patung Guardiola dan mengganti nama salah satu tribun Etihad Stadium untuk bisa mengenang jasanya. Patung Guardiola nantinya akan ditempatkan di area menuju tribun bernama The Pep Guardiola Stand. Tribun stand yang baru diperluas di Etihad Stadium akan memakai nama sang pelatih legendaris tersebut. Kyle Walker terkejut Tuchel tak bawa Foden ke Piala Dunia. Mantan pemain timnas Inggris Kyle Walker terkejut Phil Foden tak dibawa ke Piala Dunia 2026. Ia menilai pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel hanya melihat performa Foden di musim ini. Walker tahu betul potensi besar Foden karena sebelumnya pernah bermain bersama saat di Manchester City. Foden dinilai bisa menghadirkan kreativitas di lini depan Inggris. Selain itu Foden bisa memberi banyak opsi di lini depan dan juga tengah untuk Tuchel karena bisa bermain di sejumlah posisi yang berbeda. Bukan Ronaldo, Joao Felix pemain terbaik Liga Arab Saudi. Penghargaan pemain terbaik Liga Arab Saudi tidak diberikan kepada Cristiano Ronaldo. Titel itu menjadi milik rekan timnya di Al Nassr yakni Joao Felix. Meski jadi pemain paling tajam di Al Nassr, Ronaldo gagal menyabet penghargaan individu pemain terbaik di Liga Arab Saudi 2025-2026. Joao Felix yang dinobatkan sebagai pemenang kategori tersebut. Dia diketahui menorehkan 20 gol dan juga 13 assist di Liga Arab Saudi dan menjadikannya pemain dengan kontribusi gol terbanyak untuk The Global Club. Luka Modric ingin persembahkan trofi untuk AC Milan. Luka Modric menegaskan rasa cintanya terhadap AC Milan di tengah masa kontraknya yang semakin menipis. Gelandang asal Kroasia itu juga menyatakan keinginannya untuk meraih trofi bersama Rossoneri. Modric mengatakan bahwa keputusannya bergabung dengan Milan didasari oleh keinginan untuk bisa meraih gelar, yang mengakui musim ini belum menghasilkan trofi yang bisa diharapkan. Joy Pelupesi antarkan Lomel SK promosi ke Liga Pro Belgia. Penggawa timnas Indonesia Joy Pelupesi membantu Lomel SK promosi ke kasta tertinggi Liga Belgia. Klubnya menang agregat atas FCV Dender. Lomel mampu menahan imbang Dender tanpa gol hingga pertandingan berakhir. Hasil itu membawa Lomel menang agregat 3-2 dan promosi ke Liga Pro Belgia. Sementara Dender harus terdegradasi menuju Liga yang kedua. Nathan Choaon resmi antarkan Willem II promosi ke Eredivisie. Kabar baik datang dari Nathan Choaon, bek timnas Indonesia tersebut sukses membantu Willem untuk memastikan tiket promosi ke Eredivisie Belanda setelah berhasil mengalahkan Volendam lewat adu penalti yang dramatis. Keberhasilan ini langsung disambut meriah para pendukung dari The Tricolors. Setelah perjuangan panjang sepanjang musim, Willem akhirnya kembali ke kasta tertinggi sepak bola Belanda. David Alaba resmi tinggalkan Real Madrid musim ini. David Alaba menjadi pemain kedua yang dipastikan akan hengkang dari Real Madrid di musim panas. Bek asal Austria tersebut akan berpisah dengan Los Blancos setelah kontraknya berakhir di tanggal 30 Juni. Karir dari Alaba di Real Madrid tidak benar-benar lepas dari masalah cedera. Kondisi fisik membuatnya kesulitan tampil konsisten sepanjang membela Los Blancos. Dalam kurun 5 musim, Alaba hanya mencatatkan 131 penampilan di seluruh kompetisi. Rata-rata ia bermain kurang dari 30 pertandingan di setiap musimnya.
Atalanta resmi perkenalkan logo yang baru. Atalanta resmi memperkenalkan logo baru yang akan digunakan mulai musim depan. Ladia kini mengikuti tren bentuk logo yang lebih sirkular dan juga modern. Logo baru ini mengambil inspirasi langsung dari lambang berbentuk lingkaran yang pernah digunakan pada periode 1984 hingga 1993, yang kini hadir dalam versi yang diperbarui dengan konstruksi yang geometris dan juga lebih presisi. Gattuso siap tangani Lazio. Maurizio Sarri hampir sepakat dengan Atalanta. Maurizio Sarri yang saat ini mengemban tugas sebagai pelatih dari Lazio dilaporkan siap untuk menakodai Atalanta. Kabar ini semakin kuat setelah berbagai sumber mengindikasikan bahwa Sarri sedang merampungkan detail akhir dari kontraknya dengan Ladia. Sementara itu, posisi pelatih di Lazio yang ditinggalkan oleh Sarri mungkin akan diisi oleh sosok yang tak terduga. Gennaro Gattuso, mantan pelatih timnas Italia, dikabarkan akan menjadi kandidat kuat untuk mengisi kekosongan tersebut. AC Milan putuskan untuk tahan Christopher Nkunku. AC Milan dan juga Max Allegri melakukan perubahan sikap besar soal masa depan dari Christopher Nkunku. Calcio Mercato melaporkan sang pemain tidak akan dijual. Dalam total 1.377 menit bermain di Serie A dan juga Coppa Italia, Nkunku berhasil mencetakkan 8 gol dan juga 3 assist atau bisa dinilai satu kontribusi gol setiap 125 menit. Dengan kepergian Leao yang semakin diprediksi akan terjadi di musim panas, Nkunku kini justru menjadi sosok yang ingin dibangun oleh Allegri sebagai andalan lini serang dari Rossoneri untuk musim depan. Federico Di Marco dinobatkan sebagai MVP Serie A musim ini. Federico Di Marco resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik di Serie A musim 2025-2026. Bek sayap Inter Milan tersebut berhasil mengungguli banyak bintang yang lainnya. Federico Di Marco mencatatkan 6 gol dan juga 8 assist dalam total 34 penampilannya di Serie A musim ini, dan angka assist itu menjadi yang tertinggi sepanjang di Serie A, melampaui rekor 16 assist milik Papu Gomez bersama dengan Atalanta. Sementara itu, Christian Chivu dinobatkan sebagai pelatih terbaik dan Lautaro Martinez jadi penyerang terbaik di Serie A musim ini. Bernardo Silva sebut Anfield sebagai stadion Liga Inggris dengan atmosfer terbaik. Dalam wawancaranya baru-baru ini bersama The Athletic, Silva merefleksikan momen-momen terbaiknya ketika berada di Etihad Stadium. Dia berbagi bagaimana rasanya bermain di bawah arahan dari Guardiola dan menyebut bahwa Luka Modric sebagai pemain yang terbaik yang pernah ia hadapi, serta nama Ruben Neves sebagai sahabatnya di klub Manchester City. Anfield juga disebutnya sebagai stadion dengan atmosfer terbaik di Liga Inggris, mengingat persaingan sengit antara Man City dengan Liverpool. Juventus siap sikut Arsenal demi datangkan Tijani Reinders. Juventus dikabarkan siap bersaing dengan Arsenal untuk bisa mendatangkan Tijani Reinders dari Manchester City di bursa transfer musim panas kali ini. Juve diperkirakan akan terus berupaya untuk bisa mendatangkan pemainnya tersebut jika Manchester City memutuskan untuk melepasnya. Namun persaingan untuk bisa mendapatkan tanda tangannya kini semakin ketat, dengan klub besar Eropa lainnya dilaporkan ikut serta dalam persaingan tersebut. Menurut laporan dari Toto Mercato Web, Arsenal juga menunjukkan minat yang kuat kepada mantan pemain dari AC Milan tersebut. Cari pengganti Lewandowski, Barcelona kini terus lirik Harry Kane. Barcelona masih terus bergerak mencari penyerang utama yang baru untuk era setelah Robert Lewandowski. Kepergian striker asal Polandia itu meninggalkan lubang besar di lini depan, meski kontribusinya selama 4 musim terakhir membantu klub meraih trofi berbagai ajang. Kepergian dari striker asal Polandia itu meninggalkan lubang besar di lini depan, di mana kontribusinya selama 4 musim terakhir membantu klub meraih berbagai trofi penting. Harry Kane kini tetap masuk ke dalam daftar target meski peluang transfernya dianggap paling rumit. Penyerang milik Bayern Munchen itu baru menjalani musim yang sukses dengan memenangkan Bundesliga dan juga DFB Pokal serta mencapai semifinal di ajang Liga Champions. Joshua Zirkzee diminati Juventus dan juga AS Roma. MU dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk melepas Joshua Zirkzee ke raksasa Serie A, yakni antara Juventus ataupun AS Roma. Pemain asal Belanda tersebut nampaknya akan mengakhiri petualangannya di Old Trafford setelah performanya di Inggris tidak sesuai dengan harapan. Hal ini membuat manajemen MU berencana untuk bisa melepasnya di jendela bursa kali ini. Nilai transfer dari sang pemain kini merosot mencapai 25 juta euro dan angka tersebut terjangkau bagi kedua klub Serie A Italia tersebut.
Real Madrid tikung Barca demi perburuan Alessandro Bastoni. Real Madrid muncul sebagai pesaing baru dalam perburuan Alessandro Bastoni di bursa transfer. Nama bek Inter Milan tersebut kembali menjadi sorotan setelah Barcelona mulai mengurangi minatnya. Laporan dari Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa Jose Mourinho yang akan kembali menjadi pelatih baru dari Madrid merupakan pengagum dari Bastoni. Dan situasi ini membuat peluang transfer ke Santiago Bernabeu semakin terbuka. Inter Milan disebut mematok harga sekitar 70 juta euro untuk sang bek tengahnya tersebut. Angka itu dinilai masih dalam jangkauan Madrid yang tengah bersiap melakukan perombakan besar. AC Milan diam-diam incar bintang milik Liverpool. AC Milan dikabarkan tengah berupaya untuk bisa mendatangkan Mo Salah dari Liverpool di akhir musim. Bahwa kembali ke Italia semakin dianggap memungkinkan bagi pemain 33 tahun tersebut. Meski banyak pembicaraan tentang kepindahannya ke Arab Saudi, nampaknya masih bisa saja terjadi. Pelatih AC Milan yakni Max Allegri diyakini menginginkan lebih banyak pemain yang berpengalaman dan juga pemain dengan kualitas teknis yang tinggi. Menjelang kemungkinannya AC Milan berkompetisi di klub top Eropa. Dengan lini serang yang kesulitan sepanjang musim, Mo Salah mungkin memenuhi semua kriteria yang kini dibutuhkan oleh Rossoneri. Tetapi selain itu, Roma dikabarkan juga tertarik untuk bisa membawanya pulang. Yan Diomande jadi target utama Liverpool. Winger RB Leipzig Yan Diomande dipastikan menjadi target utama Liverpool di musim panas, tetapi The Reds harus mengeluarkan uang yang banyak untuk menggait bintang muda tersebut. Winger Leipzig itu dikenal punya kecepatan menyisir di sisi kiri lapangan dan punya permainan yang mirip dengan Luis Diaz, dan Liverpool menjadikan Diomande sebagai perburuan utama. Menurut laporan dari The Athletic, persoalan utama adalah bandrol Diomande yang terbilang mahal, yakni sekitar 100 juta euro. Dan RB Leipzig baru mau melepas di angka tersebut mengingat mereka sebenarnya belum mau menjual sang pemain.